26, jadi kita mulai. Sore ini kita akan kuliah manajemen operasi 2. Ada pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas di dalam pertemuan yang sudah lalu. Kalau nggak salah minggu kemarin belum materi ini, Pak. Bagaimana? Kalau nggak salah minggu kemarin itu baru gambaran saja, jadi belum ada materi. Iya, saya mengingatkan kembali, jadi materinya kemarin itu sampai apa ya? Prestasi. Ya. Oke, kalau gitu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, nggak apa-apa. Kalau ingin ditanyakan, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi manajemen operasional. Lanjutkan. Jadi, fungsi manajemen operasional di dalam organisasi, yaitu fungsi sistem operasional di dalam organisasi bisnis, itu merupakan bagian yang memproduksi barang atau jasa di dalam menghasilkan produk. Jadi di dalam menghasilkan produk. Nah, sistem operasional itu sendiri itu merupakan bagian dari sistem di dalam organisasi yang memproduksi barang secara fisik. Di dalam proses konversi yang menjadi elemen dasar adalah faktor masukan atau input faktor untuk diproses, dan keluaran atau outputnya itu sebagai hasil dari proses masukan disertai informasi umpan balik atau informasi feedback yang merupakan sistem operasional. Nah, itu pengertian tersebut itu menurut dari Adam dan Herbert dalam bukunya di tahun 1995 itu diterbitkannya. Jadi di dalam memproduksi barang atau jasa itu akan dapat terjadi penambahan sumber daya lainnya. Jadi di dalam memproduksi barang atau jasa akan dapat terjadi, bisa saja gitu, ada penambahan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses konversi tersebut. Sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan selera yang diinginkan. Jadi inputan sebagai bahan baku dari suatu proses produksi itu tidak hanya melulu itu saja. Jadi dibutuhkan mungkin peralatan atau perlengkapan memproduksi. Nah, itu kan termasuk penambahan sumber daya lainnya. Atau ditambah dengan tata cara suatu pengelolaan tertentu yang menjadi ciri khasnya. Sehingga apa? Output yang dihasilkan itu sesuai dengan selera yang diinginkan. Jadi fungsi manajemen operasional itu ada 3 pengertian yang penting di dalam mendukung pelaksanaan kegiatan manajemen operasional. Jadi di dalam mendukung kegiatan manajemen operasional itu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah fungsi manajemen operasional, yang kedua sistem manajemen operasional,
dan keputusan di dalam manajemen operasional. Jadi kalau minggu kemarin itu pernah dijelaskan ada fungsi, sistem, keputusan. Ada 3 hal. Jadi yang pertama itu adalah manajemen operasional itu dapat dinyatakan bahwa manajer operasional bertanggung jawab untuk mengelola bagian atau fungsi di dalam organisasi yang menghasilkan barang dan jasa atau barang atau jasa. Jadi di dalam manajemen operasional itu yang bertanggung jawab kan manajer operasional, atau bisa dikatakan manajer operasional itu bertanggung jawab untuk mengelola bagian atau fungsi di dalam organisasi yang menghasilkan barang dan jasa. Kedua, mengenai sistem yang berkaitan dengan perumusan sistem transformasinya atau konversinya yang menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang terakhir adalah merupakan unsur yang juga tidak kalah penting, akan terpenting di dalam manajemen operasional, yaitu masalah pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan di sini khususnya keputusan yang tidak terprogram dan berisiko. Jadi yang tidak terprogram dan berisiko. Jadi suatu hal misalnya di dalam proses produksi itu kadang-kadang dibutuhkan suatu keputusan yang mendesak oleh manajer operasional. Nah itu keputusan tersebut yang dimaksud. Sementara kalau yang umum, yang seperti biasanya sudah terencana dengan baik. Bagaimana proses konversi itu dilakukan. Tetapi dalam perjalanannya kadang-kadang kita dihadapkan suatu kendala-kendala tertentu atau keadaan yang tidak terduga. Nah itu keputusan itu yang diperlukan diambil oleh manajer operasional. Selanjutnya, ada 4 fungsi penting dalam manajemen operasional itu. Jadi ada 4 fungsi penting. Selain fungsi manajemen operasional yang mana ada 3 fungsi tersebut. Tetapi di sini ada 4 fungsi penting dalam manajemen operasional. Apa saja itu? Yang pertama adalah proses pengolahan. Yang kedua, jasa penunjang. Yang ketiga, perencanaan. Dan keempat, pengendalian dan pengawasan. Jadi yang dimaksud dengan proses pengolahan itu menyangkut metode dan teknik yang digunakan untuk pengolahan faktor masukan. Namanya proses pengolahan itu ya menyangkut metode dan teknik yang digunakan untuk pengolahan faktor masukan atau input faktor. Jadi inputnya itu atau bahan bakunya itu bagaimana diolahnya untuk menjadi barang jadi atau outputnya. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Jadi di sini yang merupakan sarana pengorganisasian yang perlu dijalankan sehingga proses pengolahan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi jasa-jasa penunjang. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pengorganisasian yang diperlukan untuk dijalankan sehingga proses pengolahan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Itu adalah jasa penunjang.
Yang ketiga, perencanaan. Jadi yang merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam suatu kurun waktu atau metode tertentu. Jadi perencanaan itu adalah yang dimaksud, itu merupakan penetapan, jadi ditetapkan gitu. Penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan operasional. Jadi tentukan dulu bagaimana keterkaitan dan juga pengorganisasiannya dari kegiatan operasional itu. Habis satunya ke satunya dan lain sebagainya sampai menjadi output tersebut. Dalam kurun waktu, jadi ada waktunya yang akan dilakukan dalam suatu kurun waktu atau periode tertentu. Yang keempat adalah pengendalian dan pengawasan. Jadi perlu adanya pengendalian dan pengawasan, yang mana itu merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi pengendalian dan pengawasan ini menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Artinya apa? Apa yang sudah dilaksanakan itu selalu diperbandingkan dengan rencananya. Sudah sesuai apa belum? Kalau tidak sesuai, ya harus dikembalikan ke perencanaan semula. Jadi terkendali. Dan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai itu artinya ya dalam pengawasan. Sehingga bisa terkendali apa yang dilaksanakan, yang dijalankan. Sehingga maksud dan tujuan dengan pengendalian dan pengawasan atau yang merupakan menjamin kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga apa? Sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan input atau pengolahan masukan yang secara nyata dapat dilaksanakan. Jadi terjadi itu apa yang direncanakan tersebut. Itu yang dimaksud dengan pengendalian dan pengawasan. Jadi mengendalikan dan mengawasi. Kalau ada yang tidak sesuai, cepat dikendalikan. Biar tidak semakin kemana-mana atau liar lah. Biar sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya aman terkendali kan gitu. Amannya itu ya tidak dalam posisi terawasi, terkendali kan adanya pengendalian kan kadang-kadang begitu. Makanya aman dan terkendali. Karena memang pengendalian dan pengawasan itu selalu berjalan seiring. Pengawasan terjadi bila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai, maka cepat-cepat dikendalikan agar tidak sampai menjadi masalah yang semakin besar. Makanya dikendalikan dan diarahkan ke jalur yang atau ke perencanaan yang sudah direncanakan atau berjalan seperti apa yang sudah direncanakan. Sehingga proses pengolahan input atau maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan input itu tadi itu secara nyata dapat dilaksanakan. Jadi nyata-nyata bisa dilaksanakan. Tidak katanya kan. Jadi proses pengolahan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sehingga masukan atau input itu dapat diolah menjadi keluaran atau output yang berupa barang atau jasa yang pada akhirnya
dapat dijual kepada pelanggan untuk memungkinkan organisasi itu memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan. Jadi apa yang dilakukan itu atau yang dilaksanakan oleh manajer operasional itu tentu saja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan output tadi diterima oleh pelanggan karena pada akhirnya nanti akan dijual kepada pelanggan. Dengan dijualnya barang dan diterimanya oleh pelanggan, maka memungkinkan organisasi itu atau perusahaan itu memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan. Nah, berkaitan dengan keuntungan atau hasil keuntungan, gitu. Jadi keuntungan yang menghasilkan, bukan keuntungan begitu saja, tetapi keuntungan yang menghasilkan. Artinya yang melebihi daripada apa yang diharapkan. Terus selanjutnya, kalau tadi disampaikan ada 4 fungsi penting dalam manajemen operasional itu, nah kita akan membahas tentang jasa penunjang. Kalau tadi proses pengolahan. Jadi yang dimaksud dengan proses pengolahan itu di dalam 4 fungsi dalam manajemen operasional itu, jadi proses pengolahan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga input itu akan menjadi keluaran atau dapat diolah menjadi keluaran yang berupa barang atau jasa yang pada akhirnya nantinya akan dijual kepada pelanggan untuk memungkinkan organisasi itu memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan. Sedang yang poin kedua yaitu jasa-jasa penunjang. Jadi tadi jasa penunjang itu merupakan sarana pengorganisasian yang perlu dijalankan sehingga proses pengolahan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi di sini jasa penunjang itu di dalam melayani operasional itu akan dimulai dengan melakukan aktivitas sebagai berikut. Jadi jasa penunjang diantaranya misalnya, yang bagian daripada jasa penunjang itu adalah yang pertama kegiatan daripada desain produk dan jasa. Jadi desain produk dan jasa itu merupakan bagian daripada jasa penunjang. Jadi kalau kita melakukan suatu kegiatan operasional, mau memproduksi suatu barang tertentu, pokoknya udah diproduksi. Tapi sebetulnya di dalam kita memproduksi atau sebelum dilakukannya kita memproduksi, tentu saja dilakukan berbagai hal. Di antaranya juga memikirkan tentang jasa-jasa penunjang, di antaranya desain produk dan jasa. Jadi desain produk dan jasa ini bisa saja banyak terjadi perubahan atau variasi dari produk dan jasa yang dihasilkan, yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Jadi desain produk dan jasa itu di sini dikatakan bisa saja banyak terjadi perubahan atau variasi dari produk dan jasa yang dihasilkan, yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Atau bisa saja misalnya suatu produk tertentu, desain produknya itu diharapkan terjadi perubahan desain. Misalnya packingnya
dan lain sebagainya. Sama atau misalnya jasa salon misalnya, mengikuti daripada tren mode atau model atau mode, sehingga desain produk itu yang terjadi baik karena pengaruh daripada perubahan atau variasi, bisa saja hal itu tentu saja karena apa yang dilakukan oleh bagian desain produk dan jasa itu selalu mengikuti keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Jadi misalnya suatu produk tertentu, misalnya katakanlah sabun, mungkin sabunnya masih tetap saja, bahan pokoknya masih tetap, bisa saja hanya bungkusnya saja yang mana setiap bulan atau setiap periode waktu tertentu itu dilakukan suatu perubahan-perubahan, sehingga dianggapnya produk itu dirasa oleh masyarakat seolah-olah produk baru, produknya selalu update. Atau misalnya kendaraan bermotor biasanya per periode tahun itu selalu mengalami perubahan. Itu semua dilakukan oleh bagian produk dan jasa atau mendesain. Bisa saja hanya mesinnya gitu kalau sudah motor. Mungkin motornya masih tetap, mesinnya tetap, namanya masih tetap. Misalnya Vario atau Mio dan lain sebagainya masih tetap. Cuman mungkin tahun 2020 sama 2021 beda. Bedanya apa? Mungkin hanya spionnya tampak dari tampilan spion, atau tampak dari tampilan depannya, atau pelisirnya saja yang mengalami perubahan. Kalau semuanya sama, bentuk-bentuknya sama, cuman pelisirnya yang seperti Vario 2020 ke 2021. Itu hanya berubah di pelisirnya. Teknologi. Nah, berikutnya setelah desain produk, masuk ke jasa penunjang yang lain berkaitan dengan teknologi. Jadi teknologi ini di mana organisasi atau perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi jasa penunjang itu selain desain produk dan jasa, yang kedua adalah teknologi.